Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya, yaitu nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan nikmat kesempatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara rutin majelis taklim pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyina Muhammad, para ulama, para alim, para asatidz wilayah Jalan Jaya yang sama-sama kita hormati, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Wahid. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Semoga beliau dijaga kesehatannya zahiran wa batinan, Allah mudahkan segala urusannya dan Allah berkahkan rezekinya yang halal dan thayyiban untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak Sijo beserta Ibu ini dan keluarga besarnya. Semoga Allah juga jaga kesehatan zahiran wa batinan, Allah mudahkan segala urusannya dan Allah berkahkan rezekinya yang halal dan thayyiban. Yang saya hormati para jamaah majelis taklim yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis taklim ini, Allah angkat derajat kita, Allah mudahkan kepada kita dalam memahami apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Pada malam hari ini insyaallah kitab yang akan kita kaji yaitu kitab fikih matan Ghaya wa Taqrib Fathul Qorib karangan Imam Syafi'i yang disusun oleh Al-Qadhi Abu Syuja. Semoga beliau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dan niat taklim ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita membaca niat majelis taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Baik, untuk acara selanjutnya itu kami serahkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Wahid. Tafadhal maskura. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa rusulihi wa furu'ihi sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للمؤلف الكتاب لآل الشيخ شجاع أحمد بن حسين ولجميع المسلمين التي تكون في مقبرة صدقه ولا تكون في مقبرة فثبت كعبد المجيد شجاعي وكعبد بابجيد زجاجي وكعبد الملك وكعبد الحميد شربيني وكعبد عبد الحميد وكعبد الوزراء من القضاء وكعبد الحميد عبد الرحمن بن شهيد وكعبد القادر بن أمان وزيادي وكعبد شريف بن عبد الله وكعبد جنيد بن سهل وكعبد الله بن مياك وكعبد بن إيمان الله تعالى يحمينا بما يأتيهم ويميتنا يهدادهم ويفعلنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, kami hormati segenap para asatidz, para hujjaj, para jamaah, para hadirin di musalla Nurul Iman ini. Semoga Allah senantiasa diberikan kesehatan lahiran wa batinan. Seperti biasa, alhamdulillah kita bisa bermujalasah dalam mengkaji ilmu fikih, dan alhamdulillah hari ini kita akan mengkaji kitab Taqrib, Matnul Waya wa Taqrib. Nyampe mana? Hah? Salat Arab. Kemarin belum kelar ya, yang pakai Wa kulli. ya. Ini kayaknya hampir berbarengan semua. Setiap pengajian saya di luar juga bab haid. Pas berarti. Kemarin sampai masa haid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul haidi. Ini ya. Betul? Ya. Wa aqallul haidi, adapun minimal haid. Wa aqallul haidi, minimal haid. Alhamdulillah. Sudah ketemu? Aqallul haidi yaumun wa lailatun, yaitu 24 jam. Yaumun wa lailatun, yaitu sehari semalam. Yaumun wa lailatun, yaitu sehari semalam. Jadi haid itu adalah sehari semalam minimalnya. Jadi kalau kurang dari sehari semalam, kalau sehari semalam hitungan jam berapa? 24 jam. Apabila 24 jam kurang dari 24 jam, maka belum disebut dengan haid. Apa resikonya? Seorang wanita yang haid belum nyampe 24 jam ketika keluar darah. Ketika keluar darah tidak sholat, tapi ketika berhenti keluar darah maka dia langsung wajib sholat.
sholat selagi belum nyampe 24 jam. Ketika sholat tidak perlu mandi dulu, tidak usah mandi dulu. Jadi ketika dia nggak keluar lagi, dicek tidak ada cairan apapun yang keluar, dia nggak usah mandi, dia langsung sholat dengan catatan sebelum 24 jam. Dan ternyata ketika nyampe 15 hari itu ternyata keluarnya nggak nyampe 24 jam. Sumpamanya keluar darah tanggal 1, keluarnya hanya 2 jam, kira-kira 2 jam. Ternyata sampai tanggal 15 keluar lagi tapi 1 jam. Berarti berapa jam keluar darah? Tanggal 1 keluar 2 jam. Tanggal 15 baru keluar lagi 1 jam. Berarti 3 jam. Sedangkan syarat darah itu disebut dengan darah haid minimal 24 jam. Ketika nggak nyampe 24 jam dan ada sholat yang ditinggal, maka wajib diqadha. Karena dia itu tidak sholat bukan karena haid. Bukan karena haid. Karena syarat haid itu harus 24 jam minimalnya atau sehari semalam. Bagaimana cara ngukurnya, Pak? Cara ngukur haid itu apakah 24 jam? Karena haid itu tidak keluar darah seperti keluar darah kita itu, Pak. Ya kalau keluar darahnya deras ya mati ya perempuan. Dia itu hanya rembes dicek, dihitung seumpamanya, dikira-kira saja. Karena tidak pasti, ulama juga tidak memastikan. Kalau seumpamanya dikira-kira dari jam 9 dicek lagi jam 12, ya tinggal dihitung, berarti keluar terus. Makanya nanti kita akan lihat ketika dia mempet asar, maka sholat apa saja diqadha. Kita akan belajar di situ nanti. Jadi intinya adalah kalau belum 24 jam seorang perempuan keluar haid, ketika tidak keluar darah lagi maka dia langsung sholat, tidak perlu mandi dulu. Tapi kalau sudah 24 jam keluar haidnya, maka dia ketika ketika darahnya tidak keluar lagi, ingin melaksanakan sholat, maka harus mandi dulu. Wajib mandi dulu. Karena walaupun haidnya selesai tapi belum mandi, dia tidak dianggap dalam keadaan suci. Baik, sebelum kita akan membahas secara panjang lebar, nanti kita akan bahas kitabnya dulu. Yaumun wa lailatun ini kira-kira adalah 24 jam. Wa aktsaruhu dan maksimal haid. Wa aktsaruhu dan maksimal haid. Wa aktsaruhu dan maksimal haid 15 yauman, yaitu 15 hari. Khamsata asara yauman, yaitu 15 hari. Jadi orang suci, orang haid itu minimal 24 jam, maksimal 15 hari. Tidak akan lebih dari 15 hari orang haid itu, Pak. Tidak akan lebih. Maksimalnya 15 hari. Makanya kalau seumpamanya haidnya itu putus-putus, maka seumpamanya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 haid. Ya. Terus tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 enggak haid. Tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 enggak, terus tidak haid. Tanggal 10, 11, 14, 15 keluar darah lagi. Maka itu tetap disebut dengan darah haid. Yang penting ada di dalam 15 hari. Tapi kalau berada di luar 15 hari itu, karena ada maksimal kan haid itu, maksimal 15 hari. Kalau melewati 15 hari, maka dipastikan itu bukan darah haid, tapi darah
istihadah. Tapi sebelum 15 hari ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan itu adalah darah haid, yang kedua adalah darah istihadah. Kalau nyambung terus sampai 20 hari, ya, dari tanggal 1 sampai 20 keluar darah terus, nggak berhenti, maksudnya rembes terus, maka dipastikan 16 ke 20 itu adalah darah haid, darah istihadah. Tanggal 15 ke 1 atau tanggal 1 ke 15 itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu haid semua, ada kemungkinan haid yang bercampur dengan darah istihadah. Makanya yang menentukan nanti di dalam istihadah itu panjang, Pak. Kekaprahnya haidnya, darahnya, kekentalan darahnya, baunya itu akan menjadi pertimbangan apakah darah yang saya keluar itu adalah darah haid atau bukan. Bisa dipahami? Wa ghalibuhu, dan adapun kaprahnya haid. Wa ghalibuhu, dan adapun kaprahnya haid. Kaprahnya haid, Pak. Kebiasaannya orang haid. Sittun au sab'un, yaitu 6 dan 7 hari atau 7 hari. Sittun 6 au sab'un atau 7 hari. Kaprahnya orang haid itu kalau enggak 6 hari, 7 hari. Seumpamanya 7 hari itu haid, Pak, dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kenapa saya pakai tanggal 1 terus? Karena nggak ada apa-apanya. Kalau saya bilang tanggal 20 sampai ini kan bingung nanti. Kalau dari tanggal 1 kan gampang. Kan sampai tanggal 30 kan tanggal. Seumpamanya haidnya 7 hari, tanggal 1 sampai tanggal 7 haid. Ternyata setelah tanggal 7 tidak haid lagi. Itu berarti keadaan suci. Nah itu, Pak, suci itu harus dari tanggal 8 itu sampai 15 hari itu masa suci. Kalau enggak keluarlah. Kalau sudah 15 dari tanggal 5 seumpamanya sampai 15 hari ternyata ada jarak sampai 15 hari itu tidak keluar lagi darah dari tanggal 7 ya. Berarti 15 hari dari 8 sampai tanggal berapa kalau 15 hari? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya kalau udah dihitung tahu 22. 22. Berarti kalau keluar lagi 22, maka itu karena sudah melewati 15 hari masa suci, maka itu ketika keluar lagi, maka itu disebut dengan darah haid lagi. Kaprahnya 6 hari, kaprahnya 7 hari. Tapi kalau putus-putus, Pak, putus-putus 7 hari haid. Ini kaprahnya. Kaprahnya orang itu biasa kaprahnya seumpamanya 10 hari. Ternyata 7 hari udah selesai. Terus 2 hari kemudian keluar darah lagi. Nah, ini kan putus-putus namanya. Itu nanti batas darah haidnya itu sampai 15 hari. Kalau masih berada di 15 hari mulai keluar pertama sampai 15 hari, maka itu walaupun putus-putus disebut dengan darah haid. Tapi kalau melebihi dari haid pertama sampai darah itu ternyata melebihi 15 hari walaupun putus-putus, maka hitungan 15 hari dari awal itu sampai nanti belum selesai darahnya, sampai nggak tahu sampai keluar terus umpamanya, maka harus dihitung dari pertama sampai 15 hari itu darah. Ada kemungkinan haid, ada kemungkinan istihadah, tapi selebihnya 15 hari itu jelas darah istihadah. Baik. Kaprahnya berapa, Pak? 7 hari. Paling banyaknya 15. Terus wa qallun nifasi. Saya bahas ini dulu sebelum ke nifas. Mungkin
tentang keputihan. Kita kan banyak mendengar tentang keputihan, itu kan. Ada yang bilang itu sebagai penyakit kan. Ada keputihan yang disebabkan peradangan yang terjadi di daerah vagina, maka hukumnya bukan haid karena tidak berasal dari rahim. Ya, kalau yang keputihan itu disebabkan peradangan. Tahu radang? Peradangan tahu? Enggak, rata bengkak. Tapi kalau kita kan taunya rendang. Bukan rendang. Rendang tahu kan? Kalau rendang. Kalau ada terjadi peradangan, kalau bukan karena kalau disebabkan radang bengkak, bukan dari rahim, maka itu bukan darah haid. Karena apa? Karena tidak berasal dari vagina. Nah, keputihan yang semacam ini ada beberapa tinjauan. Yang pertama, dianggap suci jika keluar dari daerah vagina bagian luar. Vagina bagian luar itu di mana, Pak? Ketika jongkok, ibu-ibu itu kelihatan. Ketika kelihatan ibu-ibu itu jongkok, maka itu bagian luar. Tapi ketika jongkok dia nggak kelihatan, maka itu bagian dalam yang nggak kelihatan. Kalau kelihatan itu bagian luar. Apabila keputihan itu keluar, ya kan dicek biasanya kalau ternyata ke dalam ternyata keputihannya keluar ketika tisu ya dimasukkan ke bagian luarnya yang tampak ternyata keputihan berasal di situ, maka hukumnya suci. Tapi jika keluar dari vagina bagian dalam, hukumnya najis. Hukum bagian dalam itu ketika jongkok gak kelihatan, Pak, ketika dilihat. Ya ibu-ibu kan bisa lihat sendiri, gak usah bapak-bapak lah yang lihat. Ntar. Hukumnya najis kalau bagian dalam, kecuali jika berasal dari daerah yang dapat dijangkau penis senggama, maka hukumnya suci menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lagi, walaupun itu jalur penis yang terjangkau oleh penis untuk ketika senggama, tetap sebagian ulama mengatakan najis kalau berasal di bagian dalam. Tapi kalau bagian dalam itu, Pak, ketika jongkok nggak kelihatan dari luar, nggak takut bagian luar bagian dalam, Pak, nggak ngerti apa yang mana yang bagian dalam mana bagian luar. Jadi bagian luar itu ketika jongkok kelihatan. Kalau kelihatan, maka itu bagian luar vaginanya itu. Ketika keputihan itu keluar di bagian luar itu, maka hukumnya suci. Ketika kena baju, ketika kena apa, nggak apa-apa, karena dalam keadaan suci, nggak najis. Tapi kalau keluar keputihan itu dari bagian dalam, dari bagian yang ketika jongkok nggak kelihatan, maka itu hukumnya najis. Ini bisa dipahami? Kalau keputihan itu harus mandi wajib atau nanti tergantung apakah itu nanti kalau masuk kepada haid, karena nanti akan pembahasan apabila masuk ke haid. Karena haid itu bermacam-macam. Pertama putih dulu, nah terus keruh, nanti merah, keruh baru hilang. Kalau itu keputihan nyambung dengan haid, itu termasuk darah haid. Karena ada keluarnya ketika dipakai kapas keputihan, itu darah yang keluar. Tapi kalau keputihan yang keluar tidak nyampe 24 jam, tidak beserta yang nggak kelihatan darah, kan biasanya kan putih, ada kehitam-hitaman, ada kemerah-merahan, ada keputih-putihan kecoklat-coklatan. Kalau sampai itu 24, kan keanggapan saya yang salah paham itu begini. Kalau yang keluar merahnya selesai, terus yang keluar keruh-keruh, mereka beranggapan ketika merahnya selesai keluar, menganggap mereka sudah suci. Padahal belum. Dia itu kalau ya memang berbeda-beda pendapat. Tapi kebanyakan di dalam Syafi'i itu
sampai betul-betul keruh pun tidak keluar, tidak nempel di kapas ketika kita periksa, baru dia mandi. Karena tidak sah, walaupun sholat tidak sah. Baik. Ya haram hukumnya seorang perempuan, Pak. Seorang perempuan yang haid haram melaksanakan sholat, tidak boleh mengqadha sholat. Kenapa? Karena dia main-main dalam ibadah. Udah tahu ibadah itu suci, sholat itu munajat kepada Allah, ibadah tertinggi. Kemudian dia dalam keadaan haid, dia kemudian sholat. Dia dalam keadaan haid, dia wudu. Dia main-main dalam ibadah. Haram hukumnya. Nah, ini juga hukum yang berkaitan dengan sholat nih. Perempuan yang tidak melaksanakan sholat di awal waktu, kemudian mengalami haid, maka ia harus mengqadha sholat tersebut ketika sudah suci. Ternyata istri jenengan umpamanya sholatnya jarang tepat awal waktu. Sholatnya kadang akhir jam 12 adzan, baru sholatnya jam setengah 3. Ternyata mau sholat jam 2 sudah keluar haid. Jam 2 keluar haid. Maka ketika sudah selesai haid, maka wajib mengqadha. Kadang kalau perempuan bukan malas, Pak, sebenarnya capek saja kalau perempuan itu. Disuruh ngurusin anak jenengan, disuruh masak, disuruh nyuci, disuruh ini, disuruh jemput anaknya. Pulang-pulangnya minta jatah kayaknya. Kelihatan piring belum dicuci. Ah, malas banget sih istri saya. Bukan malas, capek. Perempuan jarang malas, kecuali yang betul-betul malas. Ya memang malas beneran. Baik. Tapi kalau tadi kan harus mengqadha ketika setelah suci wajib mengqadha. Begitu juga demikian jika jarak antara masuknya sholat dan keluarnya darah haid masih cukup untuk menggunakan untuk melakukan sholat cepat, seumpamanya jam 12 duhur ya, jam 12 duhur. Terus berarti kalau kita ada nggak ibu-ibu itu sholat sampai 15 menit? Nah, berarti kalau lewat 20 dia haid, seandainya ketika awal waktu itu dia masih ada kemungkinan bisa sholat, itu juga harus diqadha, Pak. Selagi dia haidnya itu masih masuk untuk bisa melaksanakan sholat. Ketika itu ternyata dia tidak melakukan sholat, maka setelah suci wajib melaksanakan qadha. Ini juga yang berkaitan dengan sholat nih bagi orang haid. Perempuan yang haid ketika darahnya berhenti, sekiranya menjumpai waktu yang seukuran dengan takbiratul ihram pada waktu sholat. Ketika seorang haid, perempuan yang haid ketika darahnya berhenti, tahu berhenti, udah nggak keluar lagi. Ya, sekiranya menjumpai waktu seukuran dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang Allahu Akbar, itu takbiratul ihram pada waktu sholat. Pertama, kalau dia menjumpai sholat duhur, maka wajib mengqadha sholat duhurnya. Ketika menjumpai seumpamanya berarti jam setengah 3, jam 3 kurang 25, semuanya jam 3 pas asar ya. Jam 2.45 45 ya, 45. Kalau jam 3 kurang seperempat 45 kan, itu kan masih cukup, bukan hanya takbiratul ihram. Ini masih menjumpai takbiratul ihram saja, dia masih tetap wajib
mengkodok sholat. Dia suci dari jam 12, 1, 2 masih keluar darah. Iseng-iseng dia coba jam setengah 3, karena memang orang ngecek head itu Pak sebelum tidur, akhir waktu. Kenapa ngecek akhir waktu? Karena dia biar tahu apakah dia memiliki kewajiban sholat pada waktu itu atau tidak. Sehingga ketika dia kebagian sedikit takbiratul ihram kan cuma Allahu Akbar. Berarti kan gak nyampe 3 menit kan? Masih kebagian 3 menit, maka wajib dia mengqadha duhur ketika kebagian duhur. Kalau kebagian asar, maka wajib mengqadha salat asar dan salat duhur. Ketika kebagian salat asar, bukan hanya salat asar, tapi mengqadha salat duhur, salat asar dan salat duhur. Ketika menjumpai maghrib, tapu ini bahasanya adalah maghrib, dan menjumpainya hanya takbiratul ihram. Maka wajib mengqadha salat maghribnya saja. Kalau menjumpai isya, wajib mengqadha isya dan juga mengqadha salat maghrib. Kalau menjumpai subuh, seumpamanya jam 6, masih menjumpai belum matahari terbenam terbit, masih menjumpai waktu syuruk, baru tinggal berapa detik seukuran Allahu Akbar lah takbiratul ihram, maka dia wajib mengqadha salat subuh ketika dia menjumpai salat subuh. Dan itu kan suci, maksudnya haidnya berhenti, cuma dia masih punya waktu seukuran takbiratul ihram dalam sholat, dan dia tidak memungkinkan sholat karena hanya menjumpainya kan takbiratul ihram, nggak sampai ruku, maksudnya nggak nyampe 5 menit lah. Maka ketika dia yang dijumpai subuh, maka dia wajib mengqadha subuh. Nanti setelah duhur langsung qadha subuhnya. Saya ulang, kalau menjumpai duhur, dia wajib mengqadha duhurnya. Ketika menjumpai asar, maka harus mengqadha asar dan duhur. Ketika menjumpai maghrib, dia mengqadha maghribnya. Ketika menjumpai isya, maka harus mengqadha isya dan maghrib. Bisa dipahami? Ini di dalam kitab Minhajut Thullab, keterangan ini. Terus wa aqallun nifasi dan minimal nifas. Wa aqallun nifasi dan minimal nifas. Keluarnya nifas. Nifas apa Pak? Nifas sudah kemarin kan? Darah setelah melahirkan, bukan yang bersamaan dengan melahirkan, tapi setelah melahirkan. Minimal lahdhatun setetes. Lahdhatun setetes. Wa aksaruhu sittuna yauman, dan maksimalnya nifas sittuna yauman 60 hari. Wa ghalibuhu, dan adapun kaprahnya nifas. Wa ghalibu, dan adapun kaprahnya nifas.
Arba'una yauman, 40 hari. Arba'una yauman, 40 hari. Jadi nifas itu darah disebabkan melahirkan, darah yang keluar setelah melahirkan, minimal 1 tetes, maksimal berapa? 60 hari. Hitungan nifas itu Pak dimulai sejak usai melahirkan, bukan sejak keluarnya darah. Hitungan nifasnya, nifas. Seumpamanya setelah melahirkan ternyata nggak keluar darah. Kemudian tanggal 10 baru ia keluar darah. Maka hitungan 60 hari, 60 malam itu dihitung dari tanggal 1. Di tanggal 1. Sedangkan yang dihukum nifas sejak tanggal 10. Terus sedang yang dihukum nifas sejak jadi antara tanggal 1 sampai tanggal 9 ini dihukumi suci dan tetap wajib melakukan sholat. Kenapa? Karena nggak keluar darah. Cuma hitungan 60-nya itu dihitung dari setelah hitungan semulai sejak ia melahirkan. Hitungan 60 itu dihitung dari tanggal 1. Sumbangnya dia melahirkan tanggal 1, dihitung dari melahirkan itu 60-nya. Tapi hukum nifasnya dihitung setelah keluar darah. Artinya enggak sholatnya itu dihitung setelah keluar darah. Cuma begini, kalau keluar darahnya sebelum tanggal 15, umpamanya ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4 sampai tanggal 15 enggak keluar darah, kemudian tanggal 16-nya keluar darah, maka ini bukan darah nifas, tapi darah haid kalau mencukupi syarat. Kenapa? Karena dia sudah melewati 15 hari. Akan tetapi kalau sebelum 15 hari masih keluar tanggal 10-nya, tanggal 10, tanggal 11, 12, itu dinamakan darah nifas. Yang penting sebelum tanggal 15 keluarnya. Hitungan 60 tadi dari tanggal 1 setelah melahirkan walaupun tidak keluar darah. Yang penting sebelum tanggal 15 dia keluar darah. Kenapa kita harus kenapa kalau yang hitungan 60-nya dihitung 1 walaupun itu suci karena gak keluar darah. Cuma keluar nifas, hukum nifasnya dihitung ketika keluar darah. Maksudnya kenapa harus dihitung ketika keluar darah? Karena hukum ketika orang nifas tidak boleh sholat. Bisa dipahami? Tidak boleh sholat, tidak boleh disenggama oleh jenengan. Nah baru setelah 60 hari dihitung di tanggal 1 tadi, habis melahirkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 60 hari. Maka setelah 60 hari dia walaupun keluar darah dilihat dulu. Karena memang ada masa suci Pak. Ada masa suci yang memisahkan antara haid dengan nifas atau nifas dengan nifas tidak harus 15 hari 15 malam, mungkin kurang dari 15 hari 15 malam, atau bahkan tidak pada masa suci sama sekali. Dengan kata lain tidak sama dengan masa antara dua haid. Contoh masa suci antara haid dengan nifas ini
Seorang ibu melahirkan kembar, ya, melahirkan pertama terjadi di pagi hari misalnya, lalu mengalami pendarahan, kemudian kelahiran kedua terjadi di malam hari, disusul dengan pendarahan lagi. Maka pendarahan setelah kelahiran pertama itu dihukumi nifas, lalu setelah kelahiran kedua juga nifas yang lain. Dalam contoh ini tidak terdapat masa suci yang memisahkan. Itu antara nifas pertama dengan nifas kedua. Karena kita tahu bahwa nifas ini tidak ada aturan kayak haid. Kalau haid itu kan 15 ketemu masa suci 15 hari minimalnya. Terus kita baca dulu ini. Wa aqallu zamanin, dan adapun minimal masa. Belum ya. Wa kullu tukhri, dan adapun minimal suci. Wa kullu dhuhri, dan minimal suci bainal haidataini, antara dua haid, 15 yauman, yaitu 15 hari. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasnya maksimalnya. Tidak ada batas maksimalnya. Karena kalau orang yang monopus itu malah nggak keluar darah sama sekali, nggak keluar darah haid sama sekali. Jadi antara haid dengan haid lainnya itu ada pemisah 15 hari, Pak. Ada pemisah 15 hari. Kalau seumpamanya dia sudah haid, pasti setelah berhenti itu akan dipisahkan oleh masa suci. Dan masa suci ini 15 hari. Jadi kalau panjenengan minta jatah kepada istrinya, maaf mas, saya masih haid, hitung sama jenengan. Kalau melebihi 15 hari, walaupun keluar itu bukan darah haid, bisa panjenengan masukkan. Kalau enggak itu, karena itu bukan darah haid lagi, dipastikan itu darah istihadah. Yang penting dihitung dari awal haid sampai maksimalnya, kan maksimal haid 15 hari. Dari 15 hari itu ke 15 hari lagi, minimal itu adalah masa suci. Minimal masa suci. Dan ini yang berkaitan dengan bersuci. Pertama, seorang perempuan yang haid haram hukumnya wudu, tayamum, mandi seperti yang saya jelaskan tadi itu. Tidak sah sholatnya, dianggap main-main ibadahnya, karena dia tidak dalam keadaan suci. Yang kedua, perempuan yang hendak bersuci dari hadasnya, apabila tidak menemukan air untuk digunakan mandi atau air, tapi ia menderita penyakit yang memperbolehkan melakukan tayamum sehingga tidak boleh terkena air, maka ia harus istinja dengan menggunakan batu atau kemudian tayamum untuk melakukan sholat sebagaimana pengganti mandi. Nggak ada air atau ada air tapi tidak boleh kita terkena air, maka istri kita boleh menggunakan ketika menggunakan istinja dengan batu. Ketika dia mau sholat, maka dia bertayamum menggunakan debu. Ini adalah hukum yang berkaitan dengan bersuci. Lagi, apabila tidak menemukan air untuk digunakan mandi atau tidak menemukan debu untuk digunakan tayamum, air enggak ada, debu enggak ada seumpamanya, yang ada padang pasir seumpamanya. Karena pasir kan enggak bisa, Pak.
Pasir itu nggak bisa untuk dijadikan tayamum. Yang bisa dijadikan tayamum adalah debu. Maka wajib dia itu sholat li hurmatil waqti. Dan apabila dia menemukan air